warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Qadar, jamaah Umrah Az-Zahra, para pemirsa rahimakumullah, moga-moga semua kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahmat kesehatan lahir batin, rahmat kemudahan hidup, kelancaran rezeki, dan rahmat keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pertama, saya perlu mengumumkan bahwa WA saya dengan nomor yang sudah penyiaran kenal itu ngadat, bukan bukan dihack oleh hacker, tapi saya salah tutul. Ya, jadi ada seruan permintaan pembaruan, saya membarui. Ya, memang generasi seperti saya ini tidak ahli soal IT. Ya, mungkin salah tutul berkali-kali kan, sehingga kena penalti. Ya, harus nunggu 6 hari baru bisa, kecuali nanti ada ahli IT di jamaah ini yang bisa membetulkan, ya bagus ya kalau bisa. Ya, kalau tidak bisa ya saya punya cadangan, tapi sangat terbatas, memang hanya beberapa orang saja. Jadi kalau penyiaran menghubungi saya melalui WA atau telepon WA pasti tidak diterima, ya, karena memang tidak aktif. Ya, itu kepada semua hadirin juga gitu, mohon dimaklumi. Selama 6 hari ini adalah off, kecuali nanti jika ada yang bisa memperbaiki, bisa membuka WA itu lagi. Yang kedua, pertanyaan paling banyak adalah, Ustadz, kapan Idul Adha? Idul Adha adalah tanggal 10 Zulhijjah, pasti. Tidak usah susah ya, tanggal 10 Zulhijjah. Lah, kapan 10 Zulhijjahnya? Ya, itu masalah. Kebetulan untuk umat Islam Indonesia harus terjadi perbedaan. Seperti Idul Fitri kemarin. Dan sikap saya sama. Saya tetap akan menempuh cara, ya, pendekatan falak kontemporer. Ya. Soal diterima oleh A atau lebih atau tidak, itu bukan kewajiban mereka menerima dan bukan tanggung jawab saya untuk harus diterima. Terserah, ini pendapat, ini sikap. Jadi untuk tanggal 1 besok lusa itu, tanggal 1 Zulhijjah, atau untuk waktu ru'yah, ya, waktu ru'yah itu di Sabang besok tanggal 18, ya, kalau nggak salah ya, tanggal 18 itu posisi hilal 2 derajat, memang sudah 2 derajat, tetapi elongasinya, jarak matahari bulan itu baru 5 derajat setengah, pada syaratnya minimal 6,4 derajat. Tapi ini susah, ya sudah, pokoknya gitu, sehingga sangat sulit untuk dilihat, sangat sulit untuk dilihat. Boleh dipakai, boleh tidak. Tapi kalau ini tanya kepada saya, maka Idul Adha yang terkait sholat Id dan penyembelihan kurban, saya himbau penyiaran semuanya yang mau mendengar himbauan saya, ikuti pengumuman pemerintah. Sudah, biar bukan idola atau tidak idola pemerintahnya, tapi yang penting supaya kita ini bareng, supaya kompak, supaya bersama-sama. Kan sholat Id itu
nggak bisa disembunyikan toh, mesti ketahuan orang lain toh. Menyembelih kurban kan juga diketahui banyak orang. Jadi barenglah, kemungkinan besar kalau pakai bulan Juni itu tanggal 29 Juni, hari Kamis, itu yang bersama pemerintah. Memang Muhammadiyah sudah mengumumkan, ya itu sudah menjadi standar mereka, tidak usah dipaitu, tidak usah diseneni, tidak usah digeremengi. Muhammadiyah memang menggunakan standar wujudul hilal atau ru'yah bil ilmi, maka pokok hilal sudah ada di atas ufuk, berapa derajat pun tidak peduli, itu sudah tanggal. Ya sudah, itu keyakinan dan itu kebenaran bagi Muhammadiyah. Kalau pengen ikut ya silakan, kalau tidak ikut tidak usah sama itu. Kemudian sebagaimana yang sudah, pemerintah bersama NU dan ormas-ormas lain menetapkan minimal 3 derajat. Lah untuk 3 derajat besok lusa itu belum. Jadi pasti lusanya lagi atau besoknya lagi. Jadi ya sudahlah, berarti telat. Dan ini akan terus berlangsung jika mereka tidak mau menggunakan standar kontemporer. Kontemporer 2 derajat tapi elongasinya minimal 6 derajat, maka sudah bisa dilihat dengan alat, ya sudah. Maka akan bareng itu kalau mau. Nah, untuk puasa, monggo jenengan puasa ya apa? Wong gak poso lho, gak apa-apa ya. Timbang poso terus tukaran, anggur gak poso gak tukaran. Tapi nek iso ya poso gak tukaran. Nah, puasanya kalau ikut versi Muhammadiyah dan Saudi Arabia memang kebetulan sama itu, karena di Saudi Arabia itu besok lusa itu sudah tinggi, sudah kira-kira sudah 4 derajat itu. Jadi pasti sudah, mereka sudah bisa itu. Kebetulan bareng dengan Muhammadiyah. Memang akan selalu begini. Saya makanya ingin menempuh jalan tengah falak kontemporer itu ya karena saya ingin supaya umat ini tidak saling lirik-lirikan. Oke, jadi puasa Arafahnya kalau ikut versi Muhammadiyah atau versi Arab Saudi, maka hari Selasa. Arafahnya, wukufnya hari Selasa. Kemudian sholat Idnya di sana hari Rabu, tanggal 28 Juni atau tanggal 10 Dzulhijjah menurut yang pertama. Nah, panjenengan mau puasa kapan? Monggo. Puasa Selasa bagus, Rebo bagus, atau Selasa dan Rebo bagus. Ndak puasa, ndak apa-apa. Tetapi puasa Arafah itu pahalanya diampuni dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nilainya loh ya. Jangan lalu nek tak pose berarti mari ngono aku dosa ora apa-apa ya ndak. Tetap soal dosa ya tetap dihitung dosa, tapi nilai pahalanya sama dengan diampuni 2 tahun. Kalau puasa Asyura 1 tahun, kalau Arafah 2 tahun. Ini hadisnya sahih banget. Jadi eman kalau tidak puasa Arafah. Soal puasa Arafahnya kapan? Monggo. Terserah panjenengan. Nah, kalau panjenengan tanya, "Lah, Ustadz kapan ya gitu ya?" Saya tanggal 9 Dzulhijjah. Lah tanggal 9 Dzulhijjahnya kapan? Karena saya ada di Indonesia dan saya ngerti falak, mohon maaf ya agak ngerti falak gitulah, karena ngerti falak itu memang bisa menentukan sendiri. Tapi kalau penjenengan enggak ngerti ya enggak usah kakean. Enggak, maksud saya karena saya tahu, maka untuk kondisi seperti ini puasa hari Rabu bagus karena matlak lokal. Kita ada di Indonesia, kita menggunakan waktu Indonesia, bagus. Tapi jika karena kita tahu di Saudi sudah wukuf hari Selasa, wukuf itu tentu hari Arafah kan, hari Selasa, dan yang punya hari raya haji, yang punya hajian itu Saudi, ya sudah, kita puasa hari Selasa, puasa Arafah hari Selasa, bagus. Lebih bagus lagi puasa 2 hari itu, diniati tarwiyah dan Arafah, ya sudah bagus itu kalau mau. Tapi kalau sholatnya saya pastikan saya tanggal 29, karena dugaan kuat saya ya, entahlah nanti jika pemerintah mengumumkan podo, itu lebih bagus itu hari Rabu misalnya, wah bagus, tapi kecil kemungkinan itu. Agak aneh memang
Di kalender sesungguhnya hari Kamis itu tanggal 11. Ini loh ya. Jadi pemerintah itu harusnya luas wawasannya, luas pandangannya, luas tindakannya, sehingga tidak. Tapi ya karena pemerintah itu mengkoordinir banyak orang, ya sudahlah. Pemerintah berhak mengumumkan hari apa saja, tapi kaitannya dengan sholat Id, kaitannya dengan penyembelihan korban, saya anjurkan khususnya Al-Qadar ini. Kemudian juga yang di Nganjuk sana, itu Nganjuk beneran, itu hari Kamis sholat Idnya. Penyembelihan korban juga hari Kamis, tanggal 29 Juni atau tanggal 10 Dzulhijjah untuk Indonesia. Walaupun di Arab Saudi sudah tanggal 11 Dzulhijjah, tidak ada masalah. Allah SWT Maha tahu, dan mereka yang melaksanakan Rabu atau Kamis sama-sama ingin taat kepada Allah SWT, sama-sama ingin selamat dunia akhirat. Makanya jangan tengkar, jangan bengkerengan. Apa bengkerengan? Jangan apa mas bengkerengan itu mas? Jangan gontok-gontokan gitu lah ya. Pokoknya tidak usah ada yang ngerasain, tidak usah ada yang itu. Apalagi saya siap membunuh, jangan sampai itu. Ada yang kemarin kan ada akan membunuh. Lah apa sih? Itu ngelintur apa? Membunuh. Beda biasa aja. Apalagi ini bukan hanya sih. Ini Idul Adha puasanya bukan puasa wajib. Kalau kemarin saya ngotot harus sesuai dengan keputusan saya. Sebenarnya saya tidak ingin mengumumkan yang Ramadan kemarin, tapi karena ditanya ya oke lah saya umumkan. Saya haram puasa, wajib berbuka, yaitu kalau itu agak berbeda. Kalau ini sama-sama sunnah kok, puasanya sunnah. Tidak puasa boleh, puasa bagus. Tapi kalau tidak puasa ya iman sekali. Baik, tetos. Jadi untuk puasa Arafah, penjenengan boleh mengambil salah satu, boleh mengambil dua-duanya. Tapi kalau dua-duanya, yang pertama niat ya tarwiyah saja. Kalau penjenengan mengambil dua, berarti penjenengan punya keyakinan yang Rabu itu yang Arafah, berarti Selasa tarwiyah. Kalau penjenengan mengambil Arafahnya Selasa, ya sudah, Rabu berarti tidak boleh puasa karena Rabu itu sudah tanggal 10 versi pertama. Oke, gitu ya. Moga-moga banyak yang melihat, dan saya berharap tokoh NU, tokoh Muhammadiyah juga mau mendengar. Penjenengan memang tokoh, iya. Tapi kalau soal falak memang bagaimanapun kami komunitas falak ini ya tahu sudah lama ya. Di pesantren itu sejak kecil itu diajari falak loh. Jadi kalau soal falak itu orang pesantren paling jago. Ya. Orang pesantren paling jago. Kalau ilmu falak astronomi itu ya oke lah kita akui. Tapi yang detail terkait dengan fikih adalah yang di pesantren, dan komunitas kami ini adalah orang-orang pesantren. Orang-orang pesantren semuanya. Jadi gitu nggih. Sekali lagi pesan utama saya, jangan tengkar, jangan dimasalahkan. Yang kedua, tetap rukun, tetap baik, tetap kompak. Yang ketiga, yang ibadahnya bisa dilihat masyarakat sebaiknya bareng dengan yang paling banyak yaitu pemerintah. Ya sudah, saya tidak berarti Muhammadiyah salah, enggak lah, Muhammadiyah tetap benar. Tapi kalau Muhammadiyah mau sholatnya mau bersama-sama, oh ya lebih yes banget itu. Oke, diumumkan puasanya Arafahnya harinya tanggal misalnya tanggal 10-nya hari Rabu, tapi sholatnya hari Kamis, oh boleh itu, boleh. Nabi SAW pernah melaksanakan sholat Id pada hari kedua. Sudah berulang kali ini saya sampaikan supaya benar punya wawasan, punya tuntunan dan kepastian. Baik, demikian tentang hari raya Idul Adha kapan ya. Baik, kemudian selanjutnya Ustaz, bolehkah kita membohongi pemerintah agar tidak kena pajak atau pajaknya jadi sedikit? Karena lebih baik uang tersebut untuk sabilillah, membantu fakir miskin, anak yatim, disumbangkan ke masjid daripada untuk membayar pajak yang akhirnya dikorupsi oleh petugas pajak. Ya kalau saya ditanya boleh bohong atau boleh tidak bohong, ya tidak boleh, bohong itu tidak boleh, jelas itu. Kecuali tiga hal, bohong itu boleh itu tiga. Satu, dalam peperangan. Dua, demi menyelamatkan nyawa orang. Tiga, demi mendamaikan, merukunkan orang. Itu bohong boleh. Tidak usah saya ceritakan, tapi intinya prinsipnya bohong itu tidak boleh. Nah, membohongi pemerintah bagaimana? Ya tidak boleh.
Bagaimana mengatur zakat? Terserah, aturlah sendiri-sendiri dengan sesuai keyakinan sendiri-sendiri. Saya pernah mendukung para ulama MUI dan NU yang menyatakan akan boikot bayar pajak jika pengurus pajak tetap saja mengorupsi pajak kita. Pajak triliunan kok dikorupsi, ya tentu kita tidak mau. Pajak ini kita niatkan untuk membantu fakir miskin, untuk membantu sama bangsa Indonesia, untuk ya pembangunan bangsa ini, pembangunan negeri ini, dan itu besar sekali. Pendapatan utama Indonesia itu pajak. Lah kok penjelasan kan sudah melihat di YouTube atau di apa media sosial kayak begitu tuh. Berapa itu? Triliun, pokoknya jumlahnya sakeh sih. 349 triliun ya. Itu masjid nggak ada duit, gak cukup. Duit ratusan ribu, tiket masjid gak sedeng. Jadi wahai pemerintah, wahai penguasa, wahai pengurus pajak, wahai pegawai departemen Kementerian Keuangan, dengar ini bahwa kami ini jumlahnya sangat banyak. Jika kami tidak membayar pajak, akan kolaps negeri ini. Kami tetap setia membayar pajak asal urus pajak dengan benar. Jangan dikorupsi. Tidak boleh ada menteri tidak tahu soal ada korupsi. Tidak boleh ada dirjen pajak tidak tahu ada anak buahnya korupsi. Tidak boleh. Penjenengan kami gaji adalah untuk mengawasi, untuk mengatur mereka. Jangan alasan tidak tahu dan sebagainya, tidak bisa. Dan kami menuntut yang dikorupsi yang sudah tersiar itu harus dituntaskan. Tidak boleh menjadi peti es atau di peti es kan, tidak boleh. Kami akan awasi itu, kami para ulama kompak. Jika sampai masalah pajak tidak dibereskan, kami akan mengeluarkan fatwa. Dan fatwa kami pasti, mohon maaf, bukan saya, kami para ulama. Kalau bisa mengeluarkan fatwa, pasti umat lebih patuh pada kami dibanding pada pengurus pajak. Pemerintah pengurus pajak difatwai gak usah bayar malah seneng kan? Umat ini. Jadi sekali lagi ini peringatan, ini ya harus menjadi pelajaran bagi semua yang diamanati ngurus pajak. Jadi panjenengan bertanggung jawab sangat besar untuk masalah ini. Baik, jadi intinya kalau bohong memang tidak boleh, tapi kalau panjenengan ngatur-ngatur dengan niat masing-masing ya silakan, tapi saya tidak merekomendasi itu. Untuk saya pribadi, saya pajak saya bayar penuh, zakat juga saya bayar penuh kok. Alhamdulillah rezeki malah Allah SWT memberi lebih baik, lebih banyak, lebih barokah daripada kita ngentit zakat, apalagi ya ngentit zakat jangan, ngentit pajak saya juga tidak pernah. Bagi saya yang menjadi tanggung jawab saya baik berupa pajak atau zakat saya bayar. Banyak memang, tapi oke, justru Allah SWT memberi lebih banyak. Dan itu harus menjadi keyakinan iman kita. Kalau kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah SWT akan mudah memberi kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa, yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala kesulitannya akan diberi jalan keluar dan rezekinya akan diberi secara tak terduga. Ini harus menjadi keyakinan bersama terkait dengan kehidupan bermasyarakat. Masalah pajak memang kewajiban kita sebagai warga negara dan harus kita bayar. Soal pengaturan saya tidak merekomendasi, tapi tentu itu menjadi hak masing-masing. Tapi sekali lagi, jika masalah pajak terus begini, kami akan mengeluarkan fatwa. Benar, saya ini bukan ancaman kosong. Saya kalau ngancam ya benar-benar ngancam. Ngancam saya bukan ngancam keonaran, kerusuhan, bukan. Saya ngancam akan mengeluarkan fatwa umat Islam jangan bayar pajak jika pajak terus korupsi, terus diurus secara salah urus. Itu aja. Baik, bagaimana Ustaz jika saya menjual emas pada saudara yang di luar kota? Setelah sepakat harga, saudara saya langsung mentransfer pembayarannya, tapi barangnya diberikan ketika ada kesempatan bertemu. Bagaimana hukumnya transaksi saya, sah atau tidak? Apakah masuk kategori transaksi riba? Begini ya, memang ada
hadis yang terkait dengan ini, jika tidak yadan biyadin, jika ada tempo maka akan bernilai riba. Itu zaman dulu, karena komunikasi belum secanggih sekarang. Sekarang kan bisa kita dalam jarak berapapun, kemudian dalam tempo yang disepakati, asal disepakati, maka kata kuncinya adalah dalam hal transaksi kemasyarakatan, transaksi perdagangan, transaksi ekonomi, maka al-aqdu wal maslahah, akad dan kemaslahatan. Akadnya gimana? Oke, karena uang bisa saya transfer cepat sekarang, maka transfer sekarang. Tapi emasnya karena tidak bisa ditransfer, ya, emas harus dibawa ketemu, daripada nanti dikirim mungkin hilang, ya, di paket hilang, maka nanti aja kalau ketemu. Sementara untuk ketemu sekarang belum memungkinkan. Ya, kesepakatannya nanti kalau saya pas ke kota sampean, misalnya ke Surabaya, nanti ketemu saya berikan. Boleh, asal kesepakatan ridho, antarodin, saling ridho, dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam perhitungan ekonomi. Karena kesepakatan ini pasti ya mungkin sepekan, 2 pekan, atau sehari 2 hari. Tapi kalau misalnya ini baru saya bisa ketemu sampai tahun 2030 ya misalnya, ya enggak boleh kalau itu. Jarak setahun aja sudah enggak boleh, harga sudah berbeda. Jadi jika jarak waktu atau beda waktu itu pantas dan bisa disepakati secara antarodin, saling rela, maka ini boleh dan tidak termasuk kategori riba. Jangan menggunakan teks saja. Dalil hadis itu memang sahih, hadisnya sahih, tapi harus dengan konteks. Konteksnya hadis itu ketika orang tidak bisa dengan cepat berkomunikasi, jarak waktu tidak yadan biadin, tidak qabdon, tidak kontan, itu memang kemungkinan ada perubahan harga. Tapi kalau sekarang ini tentu pembeli juga tidak akan mau menyepakati harga jika kemungkinan terjadi perubahan harga. Kan karena jaraknya ya mungkin beberapa hari saja, dan ini demi meringankan yang punya emas ini saudara sendiri supaya tidak kesulitan, maka sambil nunggu memberi kesempatan waktu untuk bisa ketemu, ya oke lah, tidak ada masalah. Begitu, supaya ini menjadi ringan. Memang Islam itu mudah, jadi tidak usah dipersulitnya. Yang dapat rezeki bagus bulan ini, lalu dia berkorban 5 ekor sapi untuk dia, istrinya, dan 3 anaknya untuk masa 7 tahun. Apa boleh? Jadi rezekinya wakeh, tuku sapi 5, kan sapi 1 untuk 7 orang. Dan ini 5 ini untuk suami 1, untuk istri 1, untuk 3 anak masing-masing 1. Lah 1 ini kan 7, berarti untuk 7 tahun yang akan datang. Gak 10 tahun pisan. Gak kurban sapi 5 untuk 35 tahun pisan. Enggak lah. Hukumnya kurban itu tahun ini, per tahun. Kalau penjelasan kurban sapi 5, ya pahalanya ya bisa sapi 5. Tapi hukum kurbannya ya tahun ini. Tahun depan sudah lain lagi. Kalau penjelasan tidak kurban, ya berarti tidak kurban. Jangan lalu kurban sapi 1 untuk wes tak niati 5 tahun yang akan datang. Tidak ada syariatnya, tidak ada tuntunannya. Jadi fikih tidak membahas begitu. Ini orang ekonomi banget ya, artinya perhitungan ekonomi banget. Nek ngono zakat dibayar sampai berapa? Enggak, per tahun. Wah, saya zakat fitrah sekarang ini saya mumpung punya uang sih, kan satu orang 40 ribu ya, harganya zakat fitrah 40 ribu. Sudah, saya 40 juta aja lah, berarti 1000 tahun ya. Saya misalnya umurnya 100 tahun, saya zakat sampai 100 tahun. Enggak boleh. Zakat per tahun. Kurban per tahun. Gitu nggih. Jadi ini oke, namanya bertanya ya boleh aja spekulasi begini, tapi kalau panjenengan ingin sesuai dengan syariat, maka belilah kambing 5 untuk kurban orang 5.
karena duit nomplok ya, rezeki nomplok. Tapi kalau tidak, beli kambing satu atas nama kepala keluarga untuk 5, boleh. Tapi kalau beli 5 bagus. Nah gimana itu orang-orang yang korban dengan sapi banyak itu boleh. Kan ukuran minimal kambing satu untuk satu orang minimal. Tapi kalau biasanya kalau pejabat kan korbannya sapi besar kemudian untuk dia. Tapi harus disyuting. Harus disyuting. Ini yang saya salah satu tujuan KSS itu, kuliah solusi spiritual tuh yang dandani yang gini ini. Gak kroso memang untuk sekarang. Gak terasa korban kemudian disiarkan. Apa ini bisa diterima, dicatat oleh malaikat atau tidak, wallahu alam. Ya moga-moga tidak ada masalah sih. Tapi secara spiritual, menurut ilmu tasawuf, begini ini rawan. Jadi korban sapi besar kemudian nyeluk wartawan, TV, stasiun TV, disiarkan. Itu kan namanya riak ya, namanya pamer. Ikhlasnya wallahu alam, gue ikhlas buka, tapi akeh orane. Ustadz, masalah masjid yang berdekatan untuk digunakan sholat Jumat, kalau tidak dibatasi sungai dan dilewati jalan raya, sholatnya tidak sah karena sama-sama NO. Jika satu Muhammadiyah maka sah. Entahlah ya. Di dalam kitab fikih tidak membedakan NO Muhammadiyah begini. Tapi memang ya ada benernya bahwa jarak masjid satu dengan masjid yang lain yang dekat tuh hendaknya ada pemisah. Umumnya pemisah itu kalau tidak jalan raya ya sungai. Seperti Masjid Al-Qatar ini dengan Al-Ahmad kan dekat sekali. Saya yang meminta musola Al-Ahmad itu menjadi masjid. Saya tidak takut Al-Qatar disaingi, tidak. Sampean gunakan Jumatan karena ini jamaah banyak, dan kalau Jumatan di Al-Qatar atau di Darussalam agak jauh, kasihan. Sudah pakai Jumatan. Toh dengan Al-Qatar dipisahkan sungai. Dengan Darussalam dipisahkan jalan. Tapi nek misalnya tidak ada pemisah, apa sah? Asal jauh. Tapi kalau dekat akan masalah bukan soal NU Muhammadiyahnya. Umat Islam ini loh, jangan sampai dipecah, dibelah. Jika masjid itu masih cukup. Memang Masjid Al-Azhar dan Masjid Husin itu dekat sekali, sangat-sangat dekat. Mungkin sini sampai jalan itu nggak ada, malah jalan Jatisari itu loh. Mungkin sampai rumahnya Pak Heri itu nggak ada, malah ya dekat sekali. Tapi jalan raya yang memisahkan. Kemudian itu Masjid Darussalam dengan masjid sebelah itu kan juga dekat sekali. Itu tapi dipisahkan oleh jalan raya. Nggak usahlah soal sama-sama NU atau NU dengan Muhammadiyah. Pokoknya kalau pantas untuk Jumatan ada pemisahnya, ada penyebab orang ya katakanlah ada kesulitan untuk datang. Mengapa kok jalan itu ada kesulitan? Ya karena nyebrang itu kan juga relatif menyulitkan toh. Jadi dianggap sebagai pemisahnya. Jadi untuk sekarang ini masjid-masjid yang berdekatan sama-sama Jumatan tidak ada masalah asal tetap rukun. Memang dalam kitab-kitab zaman dulu memang harus Masjidul Qaryah, masjid desa, masjid kaum. Wah kalau itu berat itu, gak sedang mesti masjidnya. Sekarang ini penduduk kayak gini padatnya, zaman imam-imam menyusun kitab itu masih jarang-jarang. Jadi satu desa itu ada satu masjid lumayan bagus. Lihat di PPL gini loh ada 30. Kalau masjidnya mungkin berapa, tapi dengan musolanya kan banyak itu. Jadi sekali lagi yang penting tetap rukun, tidak diperselisihkan, dan memang pantas untuk masing-masing sholat Jumat. Di beberapa tempat memang sudah saya sampaikan, sudah tidak apa-apa Jumatan asal tidak menjadi intrik perselisihan antar jamaah. Gitu nggih. Jadi soal NO tidaknya ya pokoknya sama baiknya. Oh sudah hampir. Oh masih ada waktu. Ustadz, ada seorang duda punya anak dan menikah lagi. Setelah menikah beliau punya anak dan bisa beli sebidang tanah yang belum sempat dihibahkan karena beliau sudah meninggal. Otomatis tanah tersebut sekarang menjadi warisan.
bagaimana status tanah warisan tersebut? Apa anak dari ibu yang dulu juga dapat bagian warisan atau hanya anak dari ibu yang sekarang? Oh ya, jadi duda nikah dengan janda sama-sama punya anak. Kemudian pernikahan ini juga ada anak lagi. Jadi ada anak gawane bapak, ada anak gawane ibu, ada anak bikinan bersama. Oh kok bikinan, maksud untuk bikinan. Anak bersama ada hasil pernikahan ini. Kalau bapaknya wafat, apa anak tiri dari pihak ibu dapat? Oh enggak dapat. Tapi kalau ini sebidang tanah dibeli bersama ketika sudah nikah, oh ini harta bersama. Harta bersama, maka semuanya dapat, tapi caranya begini. Sekali lagi saya ingatkan, ini KHI, hukum waris KHI, kompilasi hukum Islam dan sah menjadi jurisprudensi atau sumber hukum Indonesia. Ini menurut saya lebih bagus dan perlu dikampanyekan. Jadi kalau yang wafat bapak, maka ini adalah harta yang separuh milik ibu, yang separuh milik bapak, yang diwaris hanya yang milik bapak. Jadi kalau hanya milik bapak, maka anak tiri tidak dapat, anaknya ibu itu tidak dapat. Kemudian anaknya bapak dapat, anaknya bersama tentu dapat. Nanti jika yang wafat ibu, maka anak tiri dari pihak bapak tidak dapat. Anak ibu pasti dapat, anak bersama itu dapat. Mengapa? Karena hartanya sudah dikapling separuh-separuh. Selama ini kan enggak gitu, pembagian warisan itu kan enggak gitu. Pokoknya bapaknya mati, pokoknya diwaris, KP ibunya hanya dapat 1/4. Iya kalau ada anak dapat 1/8. Kasihan. Justru ibu ini, mohon maaf ya bapak-bapak tetap baik, tapi ibu ini lebih baik ya. Kalau soal ditinggal mati pasangannya, mereka lebih tahan. Bisa menjanda sampai wafat. Kalau bapak-bapak leketet. Ya, tapi penjara juga tidak usah tersinggung bu, ya tidak usah tersinggung. Memang biasanya bapak-bapak walaupun agak tua cik payu. Aku kamu nih ibu-ibu. Ya. Tapi yang jelas gini lah, ibu-ibu itu kemampuan kerjanya tidak seluas bapak, dan ngopeni anak itu lebih terjamin ya. Pokoknya anak ditinggal mati bapak, kalau ditinggal mati ibu itu umumnya lebih bisa kopen kalau ditinggal mati bapak. Nek diupani ibu lebih kopen. Saya ibu itu tidak kesusun rabi meneh. Nek bapak ditinggal mati ibu, saiki sesuk wis. Ya tapi wis seneng ibu ya. Enggak, tapi ini bukan soal itu, bukan soal itu, tapi soal warisan tuh. Saya kampanyekan harta bersama. Kalau mati salah satu, separuh untuk yang hidup. Ngertos bu nggih? Jadi kalau yang wafat suami, maka yang separuh untuk istri, yang separuh yang boleh diwaris. Kalau yang wafat istri, yang separuh untuk suami, yang boleh diwaris hanya yang separuh. Itu penting untuk diketahui dan ini saya kampanyekan karena kemarin ada masalah, ada yang berfatwa walaupun dia ketua MUI, tetapi ternyata fatwanya juga tidak sesuai dengan hukum waris di Indonesia ini. Baik, tapi saya tetap mengakui orang yang berbeda dengan saya ini ya. Tetap saya akui, tapi inilah jalan yang paling akomodatif untuk bapak-bapak dan untuk ibu-ibu. Supaya sama-sama enak, sebab bagaimanapun ditinggal mati pasangan itu akan ada perjalanan hidup yang berbeda. Apalagi jika ada anak. Waduh, sungguh memang berat ya. Makanya kalau anak-anak ini ditinggal mati salah satu bapak atau ibunya, tidak usah kesusu diwaris, serahkan pada yang hidup. Tapi biasanya yang hidup ibu itu kena diserai warisan. Bu, penjelasan pegang itu kena ibu. Tapi nek bapak itu, tapi bapak nganjuk sana ya, itu diserai kok harta itu bisa entek itu. Tinggi rabi meneh. Ya, tapi bapak sana, bapak yuk duduk ngajuk, sing kula ning ngajuk ngono lho. Terus engko sesuai ngetan teko Sidoarjo. Sebelum kita lanjutkan kajian irfani spiritual, saya ingin mengekspresikan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang datang dari para
jamaah yang minta bantuan doa di sini. Ini testimoni, tapi tentu saya tidak sebut namanya. Kita bersyukur kepada Allah SWT bahwa kita, amaliyah kita, ibadah kita bisa meringankan dan bisa membantu saudara-saudara kita. Ada yang dari Lampung ya. Terima kasih kepada kita bahwa ibu saya alhamdulillah yang pembekuan darah di otak sekarang sembuh. Bapak saya yang hipertensi dan diabetes tinggi alhamdulillah sekarang sembuh. Tadi ada juga, sudah saya hapus, dari Malang kalau nggak salah, mengucapkan terima kasih juga sudah sembuh. Tapi juga ada yang Jumat didoakan, Senin wafat, itu ada juga. Jadi kita tidak usah kepedean, kita hanya ingin ya bersyukur kepada Allah SWT bahwa doa-doa kita alhamdulillah diijabahi. Sebagian terbesar ini yang lapor itu sebenarnya bukan lapor dalam pengertian menghina enggak, tapi tetap juga berterima kasih. Tetapi yang didoakan juga ada yang wafat. Memang sekali lagi ya, jangankan doa yang memang modalnya ya doa ya, orang berobat sudah habis ratusan juta pun juga tetap ada yang wafat kok. Jadi soal berhasil tidak, soal sembuh tidak, sungguh karena Allah SWT, atas kuasa dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi saya pribadi, oke lah kalau sakit berobat, iya. Saya juga pernah opnam di rumah sakit, iya. Tapi andalan saya baik ketika opnam maupun ketika tidak opnam, baik ketika minum obat atau bukan minum obat, tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doa kita yang diajarkan, yang diajari oleh Nabi SAW, diajarkan kepada kita, yang kita baca tadi, itu dahsyat, itu langsung tembus. Apalagi kalau kita sempatkan doa di sujud sholat kita, luar biasa ya. Tahadus bin nikmah ya. Saya jika ada keluhan sakit ini sakit itu enggak seberapa, enggak seperti yang ketika COVID kemarin itu, enggak ganti hari saya sembuh itu. Misalnya ada keluhan apa, misalnya nyeri, enggak ganti hari, pada hari itu sembuh. Bahkan pernah ya, gara-gara ya salah, memang salah. Saya dari Sulawesi Tenggara digawani oleh murid saya yang jadi dokter dan sekarang sudah jadi dosen di IAIN Sulawesi Tenggara sana. Saya diundang ke sana, digawani mente. Ngerti mente ya? Mente banyak gitu, 4 kresek itu, 4 plastik ya, besar-besar itu. Ya saya salah, tapi ini untuk cerita bahwa saya sambil nonton bola waktu itu Piala Dunia yang sebelum Qatar, entah mana itu, saya lupa, punya sebelum itu. Sambil nonton bola itu nitili mente kan enak toh, itu kan sampai habis 1/4 kilo kadang-kadang. Yang plastik kecil itu 1/4 kilo. Langsung setelah subuh itu langsung keter ini. Tapi saya bersyukur pada Allah SWT. Saya pegang seperti wasiat Nabi itu, kemudian saya berdoa, kemudian saya tarik, sembuh seketika, hilang langsung. Ya sudah, tidak kumat lagi, ya sudah biasa. Tapi aku kebetulan aja ya. Engkau jangan jajah ke Pak Zaro, ya tak suwuk malah kita tuh malah nemen gitu. Jadi tapi prinsipnya, ayo kita nyandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun. Enak atau tidak enak, sakit atau sehat, nyandar kepada Allah SWT. Itu yang terpenting. Baik, soal testimoni memang banyak sekali, tidak saya ceritakan, tapi saya sampaikan, tidak saya ceritakan orangnya, tapi saya sampaikan ini sekedar supaya penyenan gede hati ini, bukan gede dasi ya, gede hati ini, besar hati, berani melakukan ruqyah, berani membantu saudara kita untuk ya meringankan beban mereka. Soal pesantren itu, ya mohon maaf ya, memang lebih banyak kemungkarannya.
lebih banyak kemungkinan, bahkan dia ngaku komunis, kemudian ya macam-macam statement-statement Al-Quran bukan firman Allah tapi sabda Nabi, sudah sesat sebenarnya, sudah menyimpang. Tetapi backingnya memang kuat, dan itu grand design sejak awal, sejak dulu. Umat Islam itu kalau berhadapan itu susah, harus dari dalam. Nah, tinggal kita aja. Kenapa kok sekarang begitu ya? Ya hanya ya yang berkuasa saja. Kalau yang berkuasa punya ketegasan, punya keyakinan, ya akan gampang. Andai kata saya diberi otoritas, ya insya Allah ya enggak ganti hari, langsung hari ini. Tapi kan tidak punya kuasa saya. Wong gitu saja kok susahnya setengah mati. Kenapa sih? Ya karena memang ada backingnya, dan backingnya orang fasik. Saya tahu backingnya orang fasik. Ngakunya Islam memang, tapi fasik. Ya sudah, barang itu kalau haram, barang itu kalau sesat, ya memang begitu, mudah sekali dipertahankan, mudah sekali dibela bagi orang-orang yang memang tidak soleh. Nah, kita berharap ya, tidak usah nunggu rezim yang lain, lakukan secepatnya supaya manusia yang disesatkan tidak bertambah lagi. Jelas sesat, sudahlah, tidak usah ragu-ragu. Hanya saya memang tidak mau menyebut nama ya, soalnya ada undang-undang IT itu nanti bisa diperkarain. Pemenang aku, saya itu sudah wis akil wis nginceng baban gitu ya. Yang satu itu begitu. Amaliyah Arafah, kalau yang di sana memang berdoa ya, di sana waktu hari Arafah, hari wukuf itu. Kalau di sini ya puasa Arafah itu yang utama. Nah, puasa Arafah itu kapan? Ya terserah penjenengan, keyakinan penjenengan. Jadi bisa Selasa, bisa Rabu. Kalau tanya kepada saya, ya saya kemungkinan Selasa dan kemungkinan Rabu. Ya saya sebab gini loh, keterus-terangan saya itu kadang-kadang dimaknai lain oleh orang yang salah paham. Jadi sudahlah, pokoknya saya serukan yang bersama-sama, yang kelihatan orang, ayo kita bersama-sama. Maksudnya yang sholat id, yang takbiran, ayo kita bersama-sama malam Kamis atau sholatnya hari Kamis. Sebenarnya kalau sesuai hadis itu takbirannya itu, kalau kita Kamis ya, misalnya sholatnya Kamis itu, takbirannya itu mulai subuhnya Rabu, tanggal 9 subuh, itu hadis, sampai nanti tanggal 13 asar. Jadi mulai Rabu, kemudian Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, sampai Ahad asar mestinya takbirannya itu. Tapi yang mulai subuh tanggal 9 itu belum biasa, biasanya sudah malam takbiran itu. Monggo aja, soalnya itu hukumnya sunnah. Jadi kalau di hari Arafah entahlah Selasa atau Rabu, tapi kalau sesuai dengan matlak lokal, matlak yang kita yakini, maka harusnya Rabu. Nah, sana sudah Idul Fitri, sudah sholat Id. Iyalah sana kan beda, kan sama juga kita di sini sholat Isya, mereka sholat Asar kok. Kan ya karena bulan terbit dari barat, maka dulu di barat ya wajar tuh. Sebenarnya wajar kalau yang ngerti falak. Tapi yang enggak ngerti, loh kono lo wis kok kene urung gitu, biasa itu. Ya berarti dia belum ngerti falak, gitu aja. Bagaimana menaruh lukisan, menaruh gambar di rumah ya? Jika itu gambar biasa atau foto biasa keluarga ya enggak apa-apa. Yang dilarang Nabi itu jika menimbulkan kultus atau gambar-gambar bernyawa yang tidak, ya katakanlah tidak ada urgensinya. Kita umat Islam ya, kalau orang lain terserah, tapi kalau penjenengan KSS ini, hindari memasang foto makhluk bernyawa, lukisan makhluk bernyawa. Tapi kalau foto manusia, foto anggota keluarga untuk ornamen, ya nggak ada masalah. Yang saya tahu di rumah saya juga ada fotonya, setan juga tidak berani masuk ya. Jadi tidak usah takut ya. Kemudian soal potong kuku sudah saya terangkan beberapa kali di YouTube. Intinya begini, memang ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa orang kalau mau berkorban sejak tanggal 1 Dzulhijjah
jangan memotong kuku. Yang dilarang potong kuku orangnya. Tapi yang kedua, yang dilarang potong adalah binatangnya. Saya pilih yang kedua. Soalnya yang pertama rada susah wis. Tapi nek iso dua-duanya, wis gak usah motong kuku binatang, gak usah motong kuku dhewe wis. Mulai tanggal 1 besok ini, tanggal 1 itu Senin, Selasa. Insya Allah Selasa ya, tanggal 1. Iya, tanggal 1 Selasa. Tapi tergantung ya, tergantung menurut siapa kan. Tapi intinya kalau bisa dua-duanya, orangnya yang akan korban tidak usah motong kuku. Tapi kalau harus milih salah satu, saya pilih binatangnya, tidak usah dipotong kukunya, tidak usah dipotong rambutnya. Pun niku mawon, nggih. Kemudian sholat taubah atau sholat tasbih apa boleh dirutinkan, boleh diistiqomahkan? Boleh. Terutama sholat tasbih. Sholat tasbih kan Nabi SAW dawuh kalau bisa tiap hari. Kalau tidak bisa sepekan sekali, kalau tidak bisa sebulan sekali, kalau tidak bisa setahun sekali, kalau tidak bisa seumur sekali. Dan iso setiap hari monggo sholat tasbih. Sholat taubat, kita ini tiap hari berdosa. Sholat taubat juga ada tuntunannya. Orang menganggap oh itu dhaif, sudahlah biarlah, mereka malas sholat, nggak apa-apa. Sholat taubat itu adalah ada tuntunannya dan memang hadisnya dhaif saya akui, tapi itu sholat. Tanpa hadis saja boleh kok, yaitu sholat mutlak. Ini sholat taubat itu 6 rakaat sesudah ba'datul maghrib sebelum masuk waktu isya. 2, 2, 2. Yang dibaca bebas terserah penyanyi sing iso apa. Itu sholat taubat. Apa boleh tiap hari melakukan? Boleh. Atau sekali seumur hidup? Oh, boleh. Dosanya lo medino kok seumur hidup. Tapi umpama tidak juga tidak apa-apa. Keliru niat ya ini mas, problem ini. Nek keliru niat sama jengkrak nih. Sampai terlambat mas. Lah yo, nek waktu lasik, Pak, salah Pak. Gitu. Gak, bukan subhanallah nggung salat kok. Lah iya, Pak salah Pak, ini maghrib Pak. Kengelamunan. Upamane kasusnya wis kadung sholat, kan tidak sah toh. Kita berbaik sangka atau berburuk sangka, menyangka bahwa hatinya juga sholat asar. Mungkin dia merasa, iya saya bunyinya sholat asar tapi hatiku mau sholat maghrib. Itu paling ya modus itu. Menurut saya, karena sholatnya jelas tidak sah. Digugah apa kok digugah sih? Dieling-eling nih, Pak batalkan Pak, sholatnya salah, tidak sah. Kan tidak sah toh. Yang haram itu kalau membatalkan sholat yang sah. Lagi gak sah kok. Wong sholat maghrib kok sholifatul asri loh. Tenang mas ya. Diundang jamaah. Lah ya. Pengajiannya tasawuf haji Pak. Lah ya. Ya, perkara 4-3-nya gak boleh tapi munine. Lah ya. Heeh. Iya. Tapi ya wis sembuh sing kemarin gimana? Diterus nih. Ya wis. Ya mak. Ya, ya nek sampean terus jelas ndak apa? Ndak bener tapi dia ndak sah, jelas ndak sah. Harus tapi sampean boleh kok. Dalam mazhab Syafi'i terutama, sholat yang berbeda itu boleh. Jadi ada orang sholat maghrib, kita sholat isya misalnya karena jamak ya, sholat jamak, dia sholat kita jamak takdim, tapi enggak ya jamak takhir sih nak ya, jamak takhir kita sholat maghrib, dia sholat isya, kita boleh jamak makmum. Kemudian nanti waktu sholat 3 rakaat ya kita takhir akhir, kemudian nanti nyusul berikutnya. Jadi sholat berbeda sholatnya itu boleh. Asal kaifiahnya masih sama, kecuali sholat jenazah di makmum sholat asar ya gak bisa gitu nggih. Terus ini keterlaluan kalau ada orang sholat imam ya imam sholat maghrib niatnya sholat asar, mungkin sabkul lisan salah ucap, tapi walaupun salah ucap kan itu yang dihukumi, itu yang diketahui orang, maka harus dibatalkan. Nek gak gelem dijengkrak nih, batal Pak, berbatal. Nah ya biar orang lain tapi kan tahu kalau itu gak sah. Kalau ada nanti seperti itu, tapi ya jadi dijengkrak nih mas ya. Tukaran.
tapi yang jelas harus dibatalkan, harus batal, sebab dia sampai selesai pun tetap batal, kasihan makmumnya juga. Jadi tapi misalnya wis kadung sampean sungkan, ya sudahlah jamaah biar makmum imamnya aja diingatkan pelan-pelan, Pak tadi sholat asar Pak enggak sah, tapi makmumnya enggak usah diberitahu, biar makmumnya sah, soalnya makmumnya sah. Tapi kecuali sholat maghrib 4 rakaat lah itu sejemenah itu. Ya tadi kan 3 rakaat mestinya, maghribnya tetap 3 rakaat tapi niatnya sholat asar. Jelas itu modus itu. Apa ngelindur itu? Gitu nggih? Ya. Sholat tertawa. Ya, tertawa. Kalau mazhab Hanafi ya, sholat tertawa itu batal sholatnya sak wudune. Jadi orang sholat kalau tertawa itu harus batal dan harus kejeding wudu. Itu Imam Abu Hanifah dan ada dalilnya. Jadi sekali lagi untuk sholat jangan tertawa. Tapi kalau selain mazhab Hanafi memang ya tidak batal, sholatnya tidak batal kecuali tertawa terbahak-bahak sampai ya katakanlah mungkin kepoyoh itu sudah batal. Tapi intinya kalau mazhab Hanafi kok sholat tertawa batal sholatnya sak wudune. Tapi kalau selain mazhab Hanafi ya tidak batal, tetapi makruh. Maka saya berharap ya kalau mengajak anak tolong bisa dikendalikan.